Polda Jabar dalami pesta sesama jenis di Karawang. Momen hangat Presiden di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui. Pemerintah optimistis nilai tukar rupiah menguat di semester 2. Distribusi minyak kita difokuskan ke pasar tradisional. Tradisi unik telan ikan hidup di India. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Dewi. Selamat pagi, Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Benar sekali Festi, dan pemirsa kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Dewi Manik. Dan saya Pesi Ramadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Kepolisian daerah Jawa Barat bersama dengan Polres Karawang ini terus dalami kasus pesta sama jenis yang juga videonya viral di media sosial. Petugas mengamankan 3 orang terduga pelaku serta pemilik tempat hiburan malam di Karawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Penyelidikan kasus dugaan pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial terus dilakukan oleh Polda Jabar dan Satreskrim Polres Karawang. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan membenarkan adanya peristiwa video viral pesta sesama jenis di tempat hiburan di Karawang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni pukul 1 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, peristiwa ini terjadi di Teater Night Mart Kabupaten Karawang. Mengetahui itu, Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 nomor Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kepolisian pun melakukan pemeriksaan di lokasi dan memintai keterangan dari pemilik tempat hiburan malam. Selain memintai keterangan pemilik tempat hiburan malam, kepolisian juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut, polisi akhirnya mengamankan 3 orang terduga pelaku yang terlibat dalam pesta sesama jenis. Ketiganya berinisial SA, RD, dan DD. Saat ini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Karawang. Polisi masih mencari para pelaku lainnya yang terdapat dalam video viral yang beredar. Perlu kami sampaikan bahwa adanya beberapa tayangan media sosial yang sangat viral, yaitu atas perbuatan cabul sesama jenis yang lokasinya kita perkirakan di Kabupaten Karawang. Rekan-rekan sekalian, bahwa kejadian itu tertanggal 7 Juni hari Minggu sekira pukul 01. Berdasarkan informasi adalah di Teater Night Mart Kabupaten Karawang. Atas dasar informasi viral di media sosial tersebut, kami dari Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kami melakukan pemeriksaan ke lokasi di Teater Night Mart Karawang ini dari perkembangan tanggal 8, 9, dan akhirnya kami lakukan mengamankan ada 3 pelaku dari perbuatan cabul sesama jenis tersebut, ya, yaitu saudara SA, RD, dan DD. Kita lakukan pemeriksaan secara intensif pada hari ini dan kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi. Kepolisian daerah Jawa Barat sendiri menjerat para pelaku dengan pasal 406 dan 414, di mana 406 adalah kasus yang melanggar asusila di tempat umum dan melanggar asusila di muka orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Polresta Yogyakarta ini menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Liter Aresa pada Selasa siang. Dalam rekonstruksi tersebut, 13 tersangka memperagakan puluhan adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa di tempat penitipan anak tersebut. Tersangka kasus kekerasan terhadap anak di daycare Liter Aresa, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta menjalani rekonstruksi yang juga digelar Satreskrim Polresta Yogyakarta. Rekonstruksi berlangsung di tempat kejadian perkara selama lebih dari 3 jam dan dihadiri penasihat hukum tersangka, kuasa hukum korban serta jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, penyidik berupaya mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak peserta daycare. Awalnya penyidik menyiapkan 17 adegan rekonstruksi, namun berdasarkan petunjuk jaksa, 6 adegan tambahan dimasukkan sehingga total menjadi 23 adegan. Dengan yang diperagakan meliputi aktivitas sejak kedatangan anak-anak ke daycare hingga dugaan tindakan pengikatan terhadap anak yang menjadi salah satu fokus penyidikan. Tadi berlangsung dari jam 10 pagi, selesai tadi kurang lebih jam 1:30. Jadi kurang lebih kita tadi memakan waktu rekonstruksi selama 3,5 jam. Yang mana awalnya itu ada sekitar 17 adegan. Namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Jadi kurang lebih tadi dari 17 bertambah menjadi 23 adegan. Jadi ada tambahan 6 adegan yang menurut penilaian penyidik dan menurut penilaian dari jaksa penuntut umum perlu adanya pendalaman peran dari masing-masing para tersangka. Tadi dari hasil rekonstruksi tadi sudah terlihat jelas bahwa niatan dari para tersangka memang itu sudah disengaja dan memang sudah ada instruksi dari ketua yayasan sendiri. Maka tadi juga selain untuk tadi jaksa juga menambah keyakinan untuk menuntut para tersangka dengan hukuman berat. Proses rekonstruksi juga menyita perhatian para orang tua korban saat para tersangka turun dari kendaraan polisi dan memasuki lokasi rekonstruksi. Sejumlah orang tua sempat melampiaskan emosi dengan berupaya mendekati para tersangka. Situasi tersebut berhasil dikendalikan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi, sehingga rekonstruksi dapat berlangsung hingga selesai. Hasil rekonstruksi ini akan menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas penyidikan sebelum kasus dilimpahkan ke tahap penentuan. Dari Yogyakarta, jurnalis Tempo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria tewas tertemper kereta komuter lain di jalur kereta Nambo, Pebuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban tewas lantaran tubuhnya terpental sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi berlumuran darah. Bahkan tubuh korban terpotong menjadi 2 bagian, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Warga sekitar berkerumun untuk melihat kondisi korban. Petugas yang tiba di lokasi melakukan evakuasi terhadap potongan tubuh korban. Menurut warga setempat, Umi Zen mengatakan, awalnya warga melihat korban berada di area rel kereta komuter lain. Tiba-tiba kereta datang dari arah Jakarta menuju stasiun Nambo. Namun korban tidak mendengar hingga akhirnya tertemper dan tewas di lokasi. Rawan kecelakaan ini baru lagi kejadian. Tadi yang pertama kereta lewat, sekali juga dia mah pengendara motor. Bapak-bapak lumayan dah. Tua enggak, muda enggak, lumayan. Kalau identitas korban sendiri warga sini tahu, Bu? Enggak bawa apa-apaan. Dia pokoknya enggak bawa apa-apaan, kaos sama celana doang. Guna kepentingan visum jenazah, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Tempo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat bentrokan di Jalan HM Joni, Medan, Sumatera Utara pada Selasa dini hari. Polisi juga berhasil membubarkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Seorang warga merekam aksi bentrokan antara dua kelompok remaja yang diduga masih berstatus pelajar dengan membawa senjata tajam. Aksi ini mengundang perhatian warga sekitar dan viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, terlihat sejumlah remaja dengan mengendarai sepeda motor mengajak dua kelompok lawan sambil menenteng senjata tajam. Kelompok lain yang juga tersulut emosi berusaha mengejar kelompok lawannya yang juga membawa senjata tajam. Diduga kalah jumlah, kelompok remaja yang mengendarai sepeda motor berusaha menjauh namun terus dikejar oleh lawannya. Kepala lingkungan setempat Yusmizar pada Rabu siang mengatakan bentrokan dua kubu remaja diduga dari kelompok geng motor sempat membuat takut warga yang tinggal di lokasi dan pengguna jalan yang melintas. Perkelahian antara dua kubu remaja ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota turun ke lokasi. Tidak ada korban dari dua kubu remaja yang diperkirakan masih berstatus pelajar tersebut. Anak-anak SMP, SMA. Itu apa penyebabnya biasanya? Orang itu kan main di IG bang, WA chat-chatan di IG kan. Nah, kita ketemu di sini gitu. Ya, sering bang, cuma ya kan waktu daerah HM Jor ini kayaknya baru-baru berapa hari ini aja. Biasanya orang itu juga makmur. Nah, Ada korban, Bu? yang pada saat ini nggak ada korban. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hendak pulang sekolah, dua pelajar yang juga mengendarai motor dibegal oleh puluhan pelajar sekolah lain di Jalan Malaka 4 Duren Sawit, Jakarta Timur. Tidak hanya motor yang dibawa kabur, korban yang dikeroyok ini mengalami luka parah di bagian tangan dan juga kepala. Inilah detik-detik dua pelajar dibegal hingga dikeroyok puluhan pelajar sekolah lain di Jalan Malaka 4 Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa kemarin. Warga sekitar yang berada di lokasi kejadian mengira tawuran antar pelajar bergegas melerai, namun warga terkejut bahwa pelaku membegal dua pelajar. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar mengalami luka berat sobek di bagian tangan dan kepala. Sementara rekannya berhasil kabur menyelamatkan diri. Hampir 7 motor lah. Oh, 7 motor. Bang, itu Karena posisinya saya juga nggak tahu, saya pikir teriak-teriak apaan. Kan itu udah rame, udah keluar. Sampai kejadiannya itu, ya kan. Keluar. Nah, pas saya mau nolongin ada sampah dari jalan, tarik ke depan. Nah, anak itu yang tadi korban itu bangun, bilang motornya di bawah gitu. Saya kurang tahu lagi. itu dari arah mana, Bang? Dia dari ada sana. Dari sana mau menuju kemana deh, Bang? Kurang paham juga, pokoknya dari sana di pepet di sini sama gombolan itu. Mau gerombol Ya, itu. udah, saya nggak kurang paham lagi. Pas kegiatan itu pas ramai ada luka nggak sih, Bang, pas ngeliat itu, Bang? Nah, dia ada di sini, sini satu, bam sama di dalam. Oh, ada luka di paha itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam, Bang? Kayak semodel penggaris itu, Mas. Penggaris besi. Menurut Sursi. Oh, itu pelajar apa gimana sih, Bang? Pelajar Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? pakai seragam. Pakai seragam ya, Bang ya. Rumah bos saya kan dia yang ngasih tahu, oh, tapi ternyata ada gitu. Kalau saya kan posisi di bawah sini. Saya dengar suara teriakan aja gitu. Teriakan. Kan saya pikir tawuran ya kan. Ternyata orang di sini gitu. Bentar. Kelihatan. Jadi yang diambil selain luka-luka, barangnya yang diambil apa aja, Bang? Motor. Motor. Itu dia lagi sendiri apa gimana, Bang? Dia berdua. Kurang jelas Mas ya, kurang pahamnya gimana. Pokoknya yang saya tahu di sini kemarin itu cuma berdua dia. Berdua. Nggak tahu dari sana ada barangannya apa enggak gitu kan. Dia di sini berdua, yang satu kabur ke dalam. Oh, nyamatin diri. Yang satunya Iya, Ya, kena. yang satunya ya kenapa gitu. oh, kenapa? Royokin lah. Nah, untuk korban sendiri nih, Bang, langsung pas itu langsung dibawa kemana sih, Bang? Oh, langsung dijemput sama kawan-kawannya. Oh, langsung dijemput sama teman-temannya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam peristiwa tersebut, sementara pelajar yang merupakan korban begal masih dalam perawatan. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang lansia berusia 60 tahun tega meruda paksa anak di bawah umur yang juga merupakan tetangganya sendiri. Aksi bejat ini dilakukan pelaku di dalam toilet masjid di Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Seorang lansia berinisial UM 60 tahun hanya bisa pasrah saat dijemput oleh petugas kepolisian dari unit PPA Satreskrim Polres Serang. Tersangka dijemput di kediamannya di Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten saat dirinya sedang beristirahat. Pelaku sempat mengelak dan membantah telah melakukan aksi ruda paksa terhadap korban yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar.
Namun setelah diinterogasi petugas, pelaku akhirnya mengakui telah menyetubuhi korban di dalam toilet masjid. Pelaku berdalih melakukan perbuatan karena melihat kondisi di sekitar lokasi tempat ibadah dalam keadaan sepi. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban uang tunai sebesar Rp10.000. Kami dari Polres Serang Kabupaten, Satreskrim PPA, alhamdulillah telah mengungkap kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek berinisial U, berumur sekitar 60 tahun, yang dilakukan terhadap anak di bawah umur berkisar umur sekitar 16 tahun. Diduga pelaku melakukan di dalam toilet di salah satu masjid di daerah Tunjung Teja. Kami telah mengamankan diduga pelaku di daerah Tunjung Teja, yaitu di rumahnya. Modus yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan mengiming-iming uang senilai Rp10.000. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Serang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bandar dan kurir sabu digerebek tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang di sebuah rumah di kawasan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan kedua pelaku diamankan saat asyik konsumsi narkoba di dalam kamar. Petugas mengamankan beberapa paket sabu berukuran sedang. Dalam tas. Beginilah detik-detik tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Kelurahan Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 7 Juni 2026 malam. Petugas menggerebek lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Petugas mendapati dua orang pria berinisial HS 40 tahun dan AR 30 tahun di dalam kamar saat sedang asyik mengonsumsi sabu. Saat penggeledahan yang disaksikan RT setempat, polisi berhasil mengamankan 14 paket sedang narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak permen dan alat hisap sabu. Dari pengakuan pelaku, narkoba ini milik pelaku berinisial HS sementara AR merupakan kurir. Selanjutnya kedua pelaku diamankan ke Mapolresta Padang untuk proses lebih lanjut. Tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang telah mengamankan dua orang terduga pelaku yang terindikasi memiliki narkoba jenis sabu. Jadi kita amankan di rumah salah seorang pelaku di wilayah Lubuk Kilangan dengan barang bukti yang kita amankan 14 paket sabu, kemudian alat hisap sabu. Itu kedua pelaku diamankan sedang membungkus narkoba atau gimana? Kalau berdasarkan hasil temuan anggota di lapangan, kebetulan ada yang sedang menggunakan dan ada yang sedang membungkus barang-barang tersebut. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya sekarang kita amankan, kemudian kita proses sidik, kemudian kita kenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35, Junto pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang narkoba dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dua pemuda ditangkap warga setelah menjamret telepon genggam milik seorang ibu di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua pelaku yang nyaris babak belur dihakimi warga langsung diamankan ke Polsek Tebet. Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan berhasil menangkap dua pelaku jambret telepon genggam milik seorang ibu. Dua pemuda itu diamankan di dalam pos keamanan lingkungan warga yang sebelumnya nyaris babak belur dihakimi warga yang geram. Aksi penjambretan terjadi ketika korban sedang duduk di pinggir jalan menunggu anaknya yang masih bersekolah di PAUD. Tiba-tiba dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban dan merampas ponsel yang sedang dipegangnya. Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga kemudian mengejar dan berhasil menangkap kedua pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian. Aku lagi nunggu anak PAUD, lagi duduk, lagi ngobrol di warung Lucia. Dia dua motor lewat boncengan. Aku ada WA dari teman SD, kan satu lagi di SD. Pas dibuka baru ngetik, dia mepet. Dua boncengan, dua motor, satu pakai helm coklat, coklat itu oranye, bawahnya
oren juga, langsung diambil. Aku sempet bengong sebentar, kirain orang kena bercanda gitu Pak. Pas dia kan nggak tahu nggak kena, langsung aku teriak, maling HP. Nggak lama warga setempat langsung ngumpul, langsung digerebek, dijatuhin, HP aku dilempar. Dia kena semua sama warga semua. Berarti ditangkap sama warga Bu ya? Sama warga kenanya. Ini pelaku sempat diamuk masa nggak sih Bu tadi Bu? Sempet sih Pak, namanya begitu kan maling, masnya apa pasti dong panas kan? Iya. Karena sebelumnya pernah ada kejadian begini juga nggak lama. Petugas mengamankan kedua pelaku ke Polsek Tebet untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara sepeda motor metik pelaku disita sebagai barang bukti. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan ini berhasil menemukan korban yang juga hilang akibat kecelakaan longboat terbalik di perairan Muara, Sagalubek, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua operasi pencarian. Kecelakaan tersebut terjadi pada Senin 8 Juni siang saat sebuah longboat bermesin 40 PK berencana menjemput seorang warga yang sakit di pantai Sagalubek untuk dibawa menuju Tua Peja. Saat keluar dari Muara Sagalubek menuju lokasi penjemputan, longboat dihantam gelombang besar dan terbalik di sekitar pintu muara. Dalam insiden tersebut terdapat 3 orang penumpang, di mana 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 orang lainnya dilaporkan hilang. Kantor SAR Mentawai dan petugas gabungan langsung melakukan operasi pencarian sejak hari pertama kejadian. Setelah melakukan penyisiran di sekitar lokasi kecelakaan, korban akhirnya ditemukan pada Selasa pagi dalam kondisi tak bernyawa dan mengapung. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi dan dibawa menuju perkampungan Sagalubek untuk diserahkan kepada pihak berwenang dan keluarga. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, momen hangat Presiden di RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui. Informasinya usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, suasana hangat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, saat Presiden Prabowo Subianto menyapa para bayi yang baru lahir. Dalam kunjungan tersebut, tentunya Presiden juga menyempatkan diri untuk mendoakan para pasien yang sedang dirawat. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung disambut antusias oleh masyarakat serta tenaga kesehatan. Kehadiran Presiden juga menjadi bagian dari peresmian peningkatan status rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo meninjau langsung sejumlah fasilitas rumah sakit untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Presiden juga berdialog dengan para dokter dan tenaga medis terkait pelayanan serta kondisi fasilitas yang tersedia. Suasana hangat terasa saat Presiden menyapa para pasien, termasuk seorang ibu yang membawa bayinya untuk berobat. Dalam kesempatan itu, Presiden berbincang, mendoakan pasien serta menyapa warga lainnya yang sedang menunggu pelayanan, sehingga menciptakan momen penuh keakraban dan kebahagiaan di lingkungan rumah sakit. Habis berobat kita doain Prabowo. Nama-namanya Kaisan. Oh. Ganteng sekali kamu. Iya Pak, baru selesai berobat Pak, nungguin Pak Prabowo. Rezeki ketemu Pak Presiden. Tim redaksi Info TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Langkah ini juga dilakukan tentunya untuk memperluas akses layanan kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di KRUI Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu 10 Juni dengan target pemberian obat generik murah dalam waktu 1 tahun ke depan.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi agar manfaat pembangunan sektor kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya tidak boleh ada penyelewengan dalam pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat. Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Saya prihatin, saya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan. Kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan program modernisasi layanan kesehatan melalui pembangunan dan juga renovasi rumah sakit, modernisasi 10.000 puskesmas, serta distribusi alat kesehatan modern ke daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan dan mempercepat penanganan medis, terutama di wilayah yang masih sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih dengan informasi lainnya dari Wakil Ketua DPR Dasko yang menanggapi pertemuan Presiden Prabowo bersama ekonom Khatib Basri dan Ketua Den Luhut Binsar Panjaitan di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dasko mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya memberikan masukan kepada Presiden Prabowo terkait dengan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bersama ekonom Khatib Basri melakukan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Pertemuan tersebut di tengah beredarnya kabar Khatib Basri akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih menggantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko memastikan pertemuan itu tidak berkaitan langsung dengan isu pergantian Menteri Keuangan. Menurutnya, spekulasi yang berkembang beberapa hari terakhir, khususnya mengenai Khatib Basri masuk dalam kabinet, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dasko menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, Luhut dan Khatib hadir sebagai kapasitas di Dewan Ekonomi Nasional. Keduanya memberikan masukan kepada Presiden Prabowo terkait strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, pertemuan tadi sore antara Presiden dengan Pak Luhut dan Pak Khatib Basri itu saya sudah memintakan konfirmasi dan sudah dapat konfirmasinya dari pemerintah, dari pihak istana, bahwa pertemuan tadi Pak Luhut sebagai dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Khatib Basri itu sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional. Jadi Dewan Ekonomi Nasional pada hari ini memberikan masukan-masukan kepada Presiden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi-strategi pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga kemudian Presiden dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, selain juga kemudian Presiden menganalisa dari tim ekonomi yang sudah ada dan masukan-masukan yang positif ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita. Demikian. Ya, menurut saya pertemuan tadi adalah pure memberikan masukan soal bagaimana kemudian menambah pertumbuhan ekonomi. Saya tadi sudah konfirmasi tidak ada kemudian pembicaraan-pembicaraan lain. Memang 1 hari 2 hari ini ada isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya, tapi tadi saya sudah konfirmasi bahwa pertemuan hari ini adalah murni menerima masukan dari Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Pak Luhut dan Pak Khatib Basri sebagai anggotanya. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, buku Presiden Solusi mengungkap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat integritas penegakan hukum. Upaya itu juga ditempuh melalui adanya reformasi sistem peradilan dan pencegahan kriminalisasi. Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menolak praktik kriminalisasi dalam proses hukum. Hal itu disampaikannya saat peluncuran buku Presiden Solusi di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Tegas menegaskan bahwa kriminalisasi dapat menghambat hadirnya talenta terbaik untuk mengabdi di institusi negara. Menurut Dirgayuza, komitmen tersebut tercermin melalui pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025, serta rehabilitasi dan amnesti kepada 2 guru SMA Negeri Masamba Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal pada November 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden mempertimbangkan fakta dan mendengarkan berbagai pihak. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengatakan tidak boleh ada kriminalisasi dalam proses hukum kita ke institusi-institusi negara dan untuk negara kita bisa maju. Setelah mempertimbangkan berbagai fakta hukum, mendengarkan dari berbagai pihak, beliau membuat beberapa keputusan. Ada yang diberikan abolisi, ada yang diberikan amnesti, ada yang diberikan rehabilitasi. Jadi secara sistemik beliau mencoba memperbaiki supaya ke depannya kasus-kasus kriminalisasi bisa kita tekan seminim-minimnya. Selain itu, Presiden Prabowo juga melakukan pembenahan sistemik dengan menaikkan gaji hakim hingga 280% bagi hakim tingkat terendah dan menyediakan 8.900 rumah dinas bagi hakim di daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat integritas peradilan dan menekan potensi kriminalisasi dalam penegakan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dalam informasi, Presiden Prabowo Subianto yang memanggil jajaran Dewan Ekonomi Nasional atau DEN ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini tentunya pemerintah membahas hasil evaluasi program makan bergizi gratis serta percepatan digitalisasi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya bersama sejumlah anggota DEN dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kajian terkait sejumlah program prioritas pemerintah. Salah satu yang dibahas adalah hasil survei independen terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dilakukan di 800 titik di berbagai daerah. Hasil survei menunjukkan program makan bergizi gratis tak hanya memberikan manfaat bagi penerima, namun juga mendorong pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Berdasarkan survei tersebut, mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melibatkan pelaku usaha kecil di daerah masing-masing. Hal ini dinilai menciptakan ekosistem ekonomi baru yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Menyampaikan ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nia Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
Selain membahas program makan bergizi gratis dan juga melaporkan perkembangan digitalisasi, pemerintahan yang saat ini telah mengintegrasikan data antar kementerian dan lembaga ke dalam satu sistem berbasis AI. Pemerintah menargetkan digitalisasi ini dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas program sekolah rakyat ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Menurutnya, langkah ini juga dilakukan agar akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara lebih merata. Pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya mengurangi ketimpangan antar daerah. Pemerintah meyakini setiap anak Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas program sekolah rakyat ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan agar akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan lebih merata oleh anak-anak Indonesia, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Saya mau lihat sekolah rakyat di luar Jawa, coba di Bali ada nggak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan sekolahnya SRMP 17, jadi memang mungkin sudah diatur. Jadi terima kasih kepada sekolah, para guru. Melalui perluasan program ini diharapkan pemerataan pendidikan dapat semakin cepat terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan renovasi 400 rumah sakit dan modernisasi 10.000 puskesmas dalam 3 tahun ke depan. Sementara itu, dari pembangunan rumah sakit daerah hingga kini juga terus berjalan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Dalam 3 tahun ke depan, pemerintah menargetkan renovasi dan pembangunan 350 hingga 400 rumah sakit, serta modernisasi 10.000 puskesmas, guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional dengan mendistribusikan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis, terutama di wilayah yang selama ini masih terbatas fasilitas kesehatan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit daerah terus berjalan, dengan 22 RSUD telah dibangun pada 2025 dan 22 rumah sakit baru akan dibangun pada 2026. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan. Saudara-saudara, kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025
Dan 2026 ini kita bangun 22 lagi. Dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang. Kepala negara juga menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas kesehatan secara profesional, transparan, serta bebas dari korupsi. Sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat. Saya berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Rakyat masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Badan Gizi Nasional atau BGN, pemirsa yang akan melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis atau MBG. Tentunya pemirsa, langkah ini dilakukan setelah audiensi Kepala BGN Nanik Esdeyang dengan Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman. Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman menyampaikan hasil audiensi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang terkait evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam pertemuan tersebut, BGN disebut akan melakukan penataan ulang program MBG mulai dari penerima manfaat hingga operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini dilakukan agar program lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Dudung juga mengungkap temuan awal terkait dugaan penggelembungan jumlah titik SPPG. Menurutnya terdapat ketidaksesuaian antara jumlah titik yang ditetapkan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Kalau kita hitung, dapur ini sekarang ada 27.877 total secara keseluruhan, ya, yang operasional. Kemudian penerima manfaat ini sekitar 63 juta, ya. Kalau satu dapur saja ini misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22.000, tidak 27.000. Nah yang 5.000-nya ini kemana? Kan begitu kan? Nah ini yang terjadinya, yang akhirnya yang harusnya 3.000 menjadi 1.500. Hanya pembesaran, tetapi yang 1.500 itu dikasihnya tetap 6 juta ya per harinya. Nah ini yang terjadi penggelembungan. Sehingga nantilah itu proses hukum lebih lanjut lah ya. Dudung menyebut temuan tersebut kini menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan BGN. Selain itu, pemerintah juga akan meninjau kembali penetapan titik SPPG di sejumlah daerah, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Penataan ulang program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran manfaat, sekaligus memastikan anggaran dan operasional program berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia mendesak pembenahan menyeluruh tata kelola pelayanan publik dan kepatuhan administrasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Selain itu, pemirsa, Ombudsman juga turut menyoroti pelayanan keimigrasian, khususnya terkait dengan pengawasan izin tinggal warga negara asing. Ombudsman RI mendesak pembenahan menyeluruh tata kelola pelayanan publik dan kepatuhan administrasi di lingkungan Badan Gizi Nasional serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Anggota Ombudsman RI Nuzran Zoher mengatakan, langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dan KPK harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di kedua institusi tersebut. Menurut Nuzran, Ombudsman sebelumnya telah menyerahkan hasil kajian rapid assessment terkait tata kelola program makan bergizi gratis kepada BGN pada September 2025. Yang kami hormati, kami perlu juga menegaskan pada kesempatan ini bahwa Ombudsman RI telah melakukan dan menyampaikan hasil kajian terhadap evaluasi pelaksanaan program Presiden, program makan bergizi gratis. Ombudsman pada tahun 2005 telah menyusun dan menyerahkan hasil kajian ini tentang tata kelola program MBG langsung kepada pihak BGN. Walaupun beredar beberapa informasi bahwa ada oknum yang melarang untuk melakukan penguasaan,
Untuk itu kami ingin menegaskan bahwa secara institusi, kelembagaan, dan sistem di Ombudsman itu tetap berjalan. Terbukti bahwa hasil evaluasi telah kami layangkan kepada teman-teman di BGN. Hasil ini telah kami sampaikan tentang tata kelola program MBG langsung kepada pihak BGN. Kami sudah mendeteksi dan mengingatkan adanya potensi maladministrasi, utamanya mulai dari celah regulasi, tata kelola, pengadaan bahan baku, hingga risiko konflik kepentingan. Namun sangat disayangkan saran-saran pencegahan kami tersebut tidak diindahkan dan tidak dijalankan secara maksimal oleh manajemen terdahulu. Akibatnya celah administrasi itu bermuara pada kendala penegakan hukum yang kita lihat hari ini. Hal serupa juga terjadi di sektor keimigrasian. Ombudsman telah menyampaikan hasil laporan kajian analisisnya dalam layanan kewarganegaraan. Ombudsman RI telah mendeteksi celah administratif ini dan menerbitkan rekomendasi formal mengenai tata cara penerbitan izin tinggal serta dualitas pelayanan. Rekomendasi ini terkait dengan rekam jejak kerja mantan pimpinan, perizinan yang kini menghadapi proses hukum di KPK. Ia juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan Ombudsman bersifat independen, termasuk dalam respon berbagai dinamika internal yang berkembang terkait pengawasan program MBG. Selain persoalan tata kelola program pemerintah, Ombudsman turut menyoroti pelayanan keimigrasian, khususnya terkait pengawasan izin tinggal warga negara asing. Nusran menyebut kerentanan dalam sistem pelayanan tersebut bukan persoalan baru. Berdasarkan laporan hasil analisis layanan kewarganegaraan, Ombudsman menemukan sejumlah celah administratif yang bersifat sistemik dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Nusra menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar pelayanan publik merupakan instrumen penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan secara transparan dan akuntabel. Ombudsman RI akan terus menjalankan mandat undang-undang secara objektif tanpa kompromi, guna memastikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia bersih dari praktik maladministrasi demi kepentingan masyarakat luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki masa libur sekolah, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menjadikan Desa Wisata Undisa, Bali sebagai destinasi wisata keluarga. Tentunya menurutnya Desa Wisata Undisa menghadirkan edukasi dan juga pelestarian budaya yang cocok untuk anak-anak. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengunjungi dan menikmati suasana pedesaan yang tenang dan asri di Desa Wisata Undisa, Bali. Dalam kunjungannya, Niluh turut melakukan kegiatan belajar meracik jamu tradisional, melihat keterampilan para perajin emas dan perak, hingga menyusuri hamparan sawah yang hijau. Ia mengapresiasi konsep wisata pedesaan yang ditawarkan, karena tidak hanya menyajikan keindahan alam, tetapi juga syarat akan edukasi dan pelestarian budaya yang cocok untuk destinasi wisata keluarga. Maka dari itu, mendekati masa libur sekolah, Wamenpar mengajak anak-anak dan orang tua untuk menjelajahi Desa Wisata Undisa yang setiap sudutnya menghadirkan pengalaman dan cerita yang berbeda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamensos audiensi bersama Bupati Aceh Utara, informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo ini melakukan audiensi bersama dengan Bupati Aceh Utara pada 8 Juni 2020. Audiensi diantaranya membahas usulan perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Aceh Utara hingga percepatan rehabilitasi pasca bencana. Bertempat di kantor Kemensos Jakarta, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo melakukan audiensi bersama Bupati Aceh Utara pada Senin 8 Juni 2026. Audiensi tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya terkait kesiapan persyaratan pembangunan sekolah rakyat permanen, termasuk rencana perluasan lahan. Menurut Wamensos, usulan perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Aceh Utara masih memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan teknis, terutama terkait kesiapan lahan dan keberadaan bangunan lama di lokasi yang diusulkan.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menyampaikan, Pemda telah menyiapkan berbagai langkah untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut, termasuk penambahan lahan dari 5 hektar menjadi 8 hektar. Audiensi tersebut juga membahas mengenai percepatan rehabilitasi pasca bencana yang sedang berjalan, termasuk penambahan kuota bantuan bagi masyarakat terdampak. Wamensos menuturkan pemerintah sedang menambah kuota penerima jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan bantuan stimulus sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BPBUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Dan pertemuan membahas perihal penguatan kolaborasi dalam pengembangan koperasi sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram BUMN_ID pada 9 Juni 2026, Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar pertemuan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pertemuan dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga ini diperuntukkan membahas perihal penguatan kolaborasi dalam pengembangan koperasi sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pembahasan difokuskan pada pengembangan ekosistem koperasi yang lebih modern, profesional, dan berdaya saing, termasuk peluang sinergi antara koperasi dan BUMN dalam aspek pembiayaan, pendampingan usaha, penguatan rantai pasok, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah ini diharapkan perkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna memperkuat ketahanan dan juga swasembada pangan nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama dengan Kementerian Pertanian menjalin kolaborasi strategis di bidang riset dan inovasi pertanian. Kerjasama ini diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan hasil penelitian serta meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian nasional. Kalau ini selesai semua dan kita hilirisasi semua sumber daya kita, itu Indonesia dalam waktu dekat menjadi superpower. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama Kementerian Pertanian memperkuat kolaborasi dalam bidang riset dan inovasi pertanian melalui penandatanganan kesepakatan bersama untuk mendukung swasembada pangan dan hilirisasi pertanian berkelanjutan. Kerjasama tersebut menjadi landasan bagi kedua lembaga untuk memberikan sinergi sumber daya, kompetensi, serta fasilitas penelitian guna mendukung pembangunan pertanian nasional. Ruang lingkup kolaborasi meliputi koordinasi program riset, pemanfaatan hasil penelitian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penggunaan bersama sarana dan prasarana penelitian. Kepala BRIN Arif Satria menyatakan kolaborasi ini dilakukan agar hasil riset dapat lebih cepat diterapkan di lapangan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung kedaulatan pangan. BRIN juga terus mendorong pengembangan berbagai inovasi pertanian, mulai dari varietas unggul tanaman pangan hingga penerapan teknologi modern seperti kecerdasan artifisial, robotika, dan smart farming untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Tentu pada kesempatan ini kita sangat senang sekali sinergi ini bisa tercapai karena kita sangat berharap bahwa riset-riset di bidang pertanian, di bidang pangan ini benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Dan proses produksi riset juga perlu untuk terus diperkuat. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mendorong pemanfaatan hasil riset secara lebih luas. Menurutnya, hasil penelitian perlu didorong hingga tahap hilirisasi dan komersialisasi agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ini kalau program Bapak Presiden, hilirisasi, mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air sudah selesai. Kalau ini selesai semua dan kita hilirisasi semua sumber daya kita, itu Indonesia dalam waktu dekat menjadi superpower. Melalui kerjasama ini, pemerintah berharap sinergi riset dan inovasi dapat memperkuat upaya swasembada pangan, meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan pembangunan hunian sementara bagi warga bantaran rel di Senen, Jakarta Pusat telah rampung. Dan adapun Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Sekretaris Kabinet agar peresmian dapat dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menjelaskan, peresmian bangunan hunian sementara Senen akan dilakukan pada 15 Juni mendatang. Meskipun demikian, ARA belum memastikan apakah nantinya Presiden Prabowo yang akan meresmikan bangunan ini secara langsung. ARA menjelaskan bangunan ini berlangsung dengan cepat pasca tinjauan Presiden Prabowo ke pemukiman bantaran rel Senen beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan ARA saat meninjau langsung kesiapan Huntara Senen bersama dengan Kepala BP BUMN, Menteri Koperasi, Dirut PT KAI di Jalan Kramat, Jakarta Pusat Selasa petang. Total ada 324 unit yang dibangun dengan bantuan dari BUMN Karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP Persero. Dalam satu unit dilengkapi 2 tempat tidur, lemari hingga kipas angin, serta memiliki fasilitas umum seperti dapur dan toilet bersama. Ya, saya laporkan dulu. Saya nanti tentunya koordinasi dengan Pak Seskap, ya. Selama ini yang mencermati dan mengkoordinasi Pak Seskap dengan Pak Menseknek, semua kegiatan seperti kami 2 kali Presiden datang acara Kementerian Perumahan, dua-duanya adalah acara rumah subsidi. Yang pertama 26.000, yang kedua 50.000. Tadi saya mengundang untuk yang ketiga di Batang bulan depan, itu untuk 62.000 rumah subsidi. Berarti kalau 15 Juni nanti berarti persentase kesiapan dari hunian ini berapa persen? Jadi kan kita udah cek, sudah siap secara fisik. Nah, yang saya mau sampaikan kepada Pak Doni, bagaimana soal huniannya, karena sudah kriteria. Kan gitu kan, kriterianya apa? Jadi benar-benar sesuai kriteria kan Pak. Ada data BPS, ada lokasi yang memang kemarin menjadi fokus Presiden, ya kan? Jadi jangan sampai tidak tepat sasaran. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini kembali menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa siang. Para duta besar ini berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga memperluas kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang. Setelah menerima 9 surat kepercayaan, Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa siang. Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara. Setelah itu, para duta besar secara bergiliran menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ogresono mengatakan, 9 negara sahabat tersebut antara lain Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Maroko, Portugal, Panama, North Korea, serta Mozambik. Hingga Selasa 9 Juni 2026, Presiden Prabowo telah menerima total 17 surat kepercayaan dari duta besar negara sahabat. Arif mengatakan para duta besar membawa komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kerjasama di berbagai sektor. Secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah, informal begitu. Itu polanya seperti itu. Zaman saya dulu di Jerman gitu, zamannya Pak Tata di Prancis dan di PBB juga gitu. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang tradisi menerima surat kepercayaan dari para duta besar yang mereka suratnya biasanya ditandatangani oleh bisa presiden, bisa raja, jadi tergantung dari negaranya masing-masing. Penerimaan surat kepercayaan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang strategis. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah optimis nilai tukar rupiah akan menguat secara bertahap pada semester 2 2026. Dan optimisme ini juga didukung sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta meningkatnya arus modal asing ke Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan mereda dan mulai menguat secara bertahap pada semester 2 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Selasa 10 Juni 2026. Purbaya menjelaskan pelemahan rupiah pada awal periode masih dipengaruhi sentimen global, kondisi risk off pasar keuangan, serta tekanan neraca transaksi berjalan dan transaksi finansial domestik.
Meski demikian, ia menilai sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dapat menjaga stabilitas nilai tukar. Purbaya juga menyoroti kebijakan devisa hasil ekspor serta pendalaman pasar keuangan yang diharapkan meningkatkan pasokan falas. Selain itu, ia menyebut meningkatnya arus modal asing pada instrumen SBN dan SRBI serta peran Bank Indonesia dalam intervensi pasar, pengendalian suku bunga, dan penguatan likuiditas turut mendukung stabilitas rupiah. Kami juga mencermati perkembangan nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan, terutama dipengaruhi oleh sentimen global, kondisi risk off di pasar keuangan, serta tekanan dari transaksi berjalan dan transaksi finansial domestik. Namun demikian, pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kelola DHE serta pendalaman pasar keuangan, akan memperkuat pasokan falas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 tahun 2026. Arus modal asing juga menunjukkan perbaikan yang signifikan pada triwulan kedua tahun 2026, terutama pada instrumen SBN dan SRBI. Meskipun pasar saham masih mencatat outflow, namun secara keseluruhan minat investor terhadap instrumen keuangan domestik masih tetap terjaga. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan BI akan terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar spot dan derivatif, penyesuaian suku bunga, pengelolaan likuiditas, serta kebijakan penguatan arus modal asing dan pengendalian transaksi falas. Terima kasih Ibu Ketua OJK, kami bersama terjun ke bank-bank untuk meyakini bahwa transaksi falas di perbankan yang dari korporasi maupun dari individu itu harus ada underlying-nya. Bagaimana kami menggunakan kebijakan makro budaya dan sistem pembayaran untuk bersama turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020. Dirinya juga menyampaikan beberapa poin evaluasi tersebut, yakni terkait persiapan kesehatan serta penanganan jemaah haji di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia telah melaksanakan rangkaian ibadah haji 2026 di Arab Saudi Mekah. Saat ini pemulangan jemaah haji Indonesia dilakukan secara bertahap oleh pemerintah, mulai pada tanggal 1 hingga 30 Juni. Namun meski penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik, pemerintah tetap akan melakukan berbagai evaluasi. Dalam hal ini terdapat beberapa catatan dari Kementerian Haji dan Umroh yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi, yakni perihal kesiapan kesehatan serta penanganan jemaah haji di Mina. Pertama tentu soal kesehatan. Persiapan kesehatan kita masih jauh dari memuaskan, karena itu tahun ini kita akan lebih perbaiki. Yang kedua tentang penanganan kita di Mina. Mina daerahnya termasuk yang lokasinya kecil sehingga kemarin kita agak kurang memuaskan, dan tahun depan akan kita perbaiki. Itu akan koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan juga Pak untuk tenaga kesehatannya atau? Pasti kita akan koordinasi dengan mereka, walaupun pusat kesehatan haji sudah masuk ke Kementerian Haji, tapi pelaksanaannya di embarkasi maupun di daerah-daerah kan masih terkait dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menanggapi perihal travel PT Hazanah Tauba Internasional atau Hanamina, grup yang juga diduga melakukan penipuan terhadap calon jemaah umroh. Dan dirinya juga menyampaikan pihaknya akan akreditasi semua travel serta mengimbau para calon konsumen untuk dapat menentukan travel secara berhati-hati. Ribuan calon jemaah diduga menjadi korban penipuan oleh travel PT Hazanah Tauba Internasional atau Hanania Group. Dalam kasus itu, Direktur Utama Hanania Group Ahmad Syafatan Rahman ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.
Menanggapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan pihaknya akan melakukan akreditasi seluruh travel. Irfan Yusuf meminta kepada para konsumen dapat berhati-hati dalam menentukan travel haji ataupun umroh. Hanania kita sebenarnya sudah mencoba memediasi antara korban, konsumen dan Hanania. Sudah 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Tapi rupanya kesepakatan antara mereka ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya masuklah ke ranah pengaduan ke kepolisian, dan itu sudah di luar kami. Tapi kasus seperti ini kita upayakan, kita akan akreditasi semua travel dan tentu saja kita akan minta kepada calon-calon konsumen berhati-hati dalam menentukan dan memilih travel yang akan digunakan dalam menjalankan baik haji maupun umroh. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mendorong adanya percepatan pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di berbagai daerah. Dan Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyebut program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Dari total target 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia hingga 2029, sekitar 70.000 unit masih dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyampaikan pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP terus berjalan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia. Hingga 8 Juni 2026, lebih dari 1.000 unit KDKMP telah beroperasi dan juga pembangunan akan terus dilaksanakan sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Kodari, program KDKMP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Jadi ini pembangunannya terus bertahap. Peresmian pada pertengahan Mei lalu merupakan langkah awal dari rangkaian peresmian yang akan terus dilakukan secara bertahap seiring kesiapan masing-masing unit di berbagai daerah. Progres dan capaian terkini. Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit telah beroperasi tersebar di 2 provinsi. 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Perkembangan pembangunan pun terus berjalan berdasarkan data dari PT Agrinas Pangan Nusantara, selaku pelaksana pembangunan KDKMP, sebanyak 23.010 titik sedang dalam proses pembangunan, dengan 12.232 titik di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahapan persiapan operasional. Dari total target 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia hingga 2029, sekitar 70.000 unit masih dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan. Melalui program ini, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, memperluas akses masyarakat terhadap layanan usaha dan pembiayaan, serta mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, kehadiran KDKMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Janabila Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menakutkan ular sanca berkeliaran di stasiun karet. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, sejumlah calon penumpang kereta wanita panik saat ular sanca kembang berukuran 2 meter terlihat di stasiun karet. Petugas damkar berhasil mengamankan ular menggunakan alat manual pencapit ular dan langsung dievakuasi di pos damkar sektor Ben Hill. Ular sanca kembang berkeliaran di area stasiun karet Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Juni 2026 siang. Keberadaan ular yang memiliki panjang 2 meter ini membuat sejumlah calon penumpang panik ketakutan. Petugas pemadam kebakaran sektor Ben Hill berhasil mengevakuasi ular yang melingkar di jalur rel menggunakan alat manual. Jadi ada warga datang ke pos pemadam
untuk di Jalan Penjernihan warga melaporkan ada ular sanca di stasiun karet. Jenis ular itu sanca kurang lebih panjang itu 1 meter. Dan untuk evakuasinya penanganannya cukup lumayan susah, tapi kami sering berlatih jadi semuanya itu terlatih jadi aman. Itu kan posisinya kan tadi di rel ya? Iya, di rel betul. Jadi kami langsung pakai grip stick, pakai alat, langsung kami injak, buntutnya langsung kami ambil kepalanya. Alhamdulillahnya untung tidak ada kereta. Kami sudah melaporkan juga ke pihak PJL nanti kan bahwa ada ular. Jadi untuk kereta di stop dulu. Agar tidak membahayakan para penumpang dan warga, ular berbisa ini diamankan di pos damkar sektor Ben Hill. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seekor beruk Sumatera lepas dan mengamuk di permukiman warga di Gading, Playen, Gunung Kidul. Selain itu, pemirsa merusak teras rumah, beruk juga menyerang 2 orang warga hingga mengalami luka sobek di bagian tangan dan kaki. Suasana tenang di permukiman warga Gading 8 Playen berubah menjadi kepanikan saat seekor beruk berukuran besar masuk ke kawasan perumahan. Satwa liar ini berlari dari satu halaman ke halaman lain, bahkan sempat memporak-porandakan bagian teras rumah warga saat akan ditangkap. Warga yang awalnya hanya menonton dan memberi makan mulai berlari menyelamatkan diri karena beruk menjadi agresif. Tak hanya merusak teras rumah, primata ini juga menyerang seorang anak bernama Faizal yang saat itu duduk melihat dari jarak dekat. Seorang warga yang berusaha menolong sang anak juga turut diserang. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka sobek di bagian tangan dan kaki. Faizal harus menerima 3 jahitan, sementara satu warga lain menerima 7 jahitan karena luka sobek yang cukup dalam. Ini jalan di samping saya, jalan sana, dirangkul dari belakang, digulung-gulung terus dicakar-cakar gitu loh. Nangis, terus saya teriak-teriak minta tolong anak saya gitu. Terus monyetnya lari merekam bapaknya itu. Kayak tebakan saya, mata saya tuh ngeliat tuh adik Faisal tuh jongkok. Tadinya kalem biasa kok jongkok, langsung dia jongkok gitu gak deket ibu ya kan, Faisal tadinya rada renggang deket gitu. Langsung nyerang, dan nyerang gitu kan. Ya itu tadi di kakinya gitu, saya sadar langsung spontan. Dari awal tuh saya sadar mau mundur, lah itu masa itu tadi. Itu ikut tangan saya ini, disikut sini, di belakang gitu. Kalau tebakan saya gigit ini, sebab manganya tuh ada seginian. Gigit. Kalau digaruk kan ya kayak di sini kan hanya baret begitu, kayak dalam tuh kayak gigit kalau ini. Itu posisinya itu jenengan baru menolong Faisal atau? Saya menghadang, jangan. Iya, saya Faisal kayak nyingkir begitu. Adik Faisal tuh ke sebelah nyingkir begitu, lah situ ngarah ke saya. Saya menghadang, tangan saya itu begini tuh. Setelah sempat membuat resah warga selama hampir 1 hari, beruk akhirnya berhasil diamankan pada Selasa 9 Juni 2026 siang. Warga bersama petugas kemudian membawanya ke unit penangkaran satwa BKSDA Yogyakarta di Gunung Kidul. Menurut Koordinator UPS Bunder, Apri Arianto, kera beruk ini merupakan hewan titipan warga asal Bantul yang sudah diserahkan ke BKSDA sejak 7 bulan lalu. Kera itu dititipkan setelah sempat melukai pemiliknya sendiri. Namun pada minggu lalu bagian belakang kandang mengalami kerusakan sehingga membuat satwa tersebut lepas. Hari Minggu sore kandangnya jebol, terus coba ditangkap sama kawan-kawan nggak bisa sampai malam Senin, hari Senin itu sudah sejauh sekitar 1 km, Senin sore sudah sekitar 3 km dari jarak lepasnya. Terus Selasa pagi sudah 5 km dari tempat lepasnya. Sekitar jarak 3 km masuk ke perkampungan, sempat juga menyerang warga. Tapi terus lari karena diburu masyarakat. Sudah diamankan jam 11 siang dengan cara dibius oleh tim petugas UPS Bunder. Kita karantina dulu, Pak. Karena kan agresif ini. Kita karantina dulu biar tidak agresif. Untuk saat ini, satwa ini masih dikarantina sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan BKSDA. Diketahui kera ini merupakan spesies beruk atau macaca nemestrida yang berasal dari Sumatera. Spesies ini banyak ditemukan di wilayah Sumatera Barat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Antrian panjang terjadi di SPBU Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu pagi pada pengisian BBM jenis Pertalite menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 dari sebelumnya 12.300 per liter menjadi 16.250.000 per liter. Sejumlah pengendara yang juga hendak mengisi Pertamax mengaku terkejut atas kenaikan harga tersebut dan memilih beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian. Seperti inilah suasana antrean ratusan pengendara di area pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Lonjakan antrean terjadi setelah harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 mengalami kenaikan dari 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Untuk mencegah antrean meluas hingga ke badan jalan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian khusus guna mempercepat proses pelayanan kepada konsumen. Sejumlah pengendara motor yang datang untuk mengisi Pertamax terlihat terkejut setelah mengetahui adanya penyesuaian harga, sehingga memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih tetap. Gimana nih Bang? Ya ini isi bensin tiba-tiba nggak tahu ini tiba-tiba naik. Biasanya 12.000 isi Pertalite, sekarang isi Pertamax 16.000. Oh, jadi beralih ke Pertalite jadinya nih Bang? Pertalite. Oh gitu nih Bang. Bang gimana Bang ada kenaikan ini Bang? Kaget gak sih Bang? Ya kaget kan. Orang baru kita belum tahu masalahnya, tiba-tiba udah langsung naik. Oh langsung naik gitu. Ya, jadi ini untuk Pertamax per liter itu tadi berapa Bang? 16.000. Pertamax. Oh Pertamax 16.000 sekian ya Bang ya? Iya. Oh gitu. Bang ini kan ada kenaikan kayak gini nih Bang. Iya. Keberatan nggak sih Bang orangnya kayak gitu? Ya keberatan lah. Naiknya sampai tinggi bener. Jadi tinggi ya Bang ya, jadi harus ngerogoh kan lebih banyak lagi Bang ya. Nggak bisa ngirit jadinya kita. Oh, itu biasanya tuh Bang kalau ngisi tuh berapa Bang? Kayak biasanya 2 liter. 2 liter, jadi kalau ada kenaikan gini gimana Bang? Ya beralih pindah ke ini, bukan Pertamax lagi. Salah jadi Bang ya. Ya kalau bisa jangan dinaikin gede lah. Standar-standar aja buat kalangan bawah ini yang repot. Kenaikan harga BBM dinilai menambah beban pengeluaran harian masyarakat karena berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan lain yang memerlukan biaya lebih besar. Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi mulai Rabu meliputi Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95. Harga Pertamax naik dari 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Sementara itu harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan dengan Pertalite tetap di harga 10.000 per liter dan biosolar 6.800 per liter. Penyesuaian harga tersebut dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, serta mengacu pada mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar keekonomian. Dari Jakarta Timur, tim jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah menegaskan distribusi minyak kita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar tradisional. Kebijakan ini pemirsa diambil usai pemerintah mendapatkan laporan mengenai kurangnya ketersediaan minyak kita di pasaran. Memang kemarin ada kebijakan ya, minyak kita dipakai untuk bantuan pangan sehingga minyak kita tidak ada di pasar ya. Nah, pengalaman itu sudah kita perbaiki. Tidak boleh ada lagi minyak kita nanti yang untuk bantuan, tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional. Pemerintah mengakui ketersediaan minyak kita di pasar sempat terganggu karena produk tersebut digunakan dalam program bantuan pangan. Kedepan pemerintah menegaskan minyak kita tidak akan lagi dialokasikan untuk program bantuan, melainkan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar-pasar tradisional. Minyak kita disebut memiliki fungsi utama sebagai pengganti minyak goreng curah, sehingga distribusinya harus tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat. Memang kemarin ada kebijakan ya, minyak kita dipakai untuk bantuan pangan sehingga minyak kita tidak ada di pasar ya. Nah, pengalaman itu sudah kita perbaiki. Tidak boleh ada lagi minyak kita nanti yang untuk bantuan, tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional karena minyak kita itu intinya adalah pengganti minyak curah. Nah, saudara-saudara sekalian, melihat perkembangan terakhir ini, oleh karena itu Bapak Presiden instruksikan, kami sudah rapat ini,
arahan Bapak Presiden agar sungguh-sungguh secara serius memperhatikan kebutuhan sembako untuk rakyat kita. Pemerintah berharap penataan distribusi minyak kita dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar tradisional, sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi peternak di tengah tekanan harga telur akibat kelebihan pasokan atau oversupply. Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan juga keberlangsungan usaha peternak. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertanian saat menggelar audiensi bersama peternak ayam petelur dari berbagai daerah. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyiapkan 4 langkah besar untuk menjaga stabilitas sektor peternakan telur nasional. Langkah pertama yaitu mengawal harga acuan pembelian atau HAP telur di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram. Pemerintah juga menyediakan jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP melalui Bulog. Kebijakan ini diharapkan mampu membantu menekan biaya produksi peternak yang selama ini banyak dipengaruhi oleh harga pakan. Langkah ketiga, pemerintah akan meningkatkan penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Penggunaan telur dalam program tersebut direncanakan meningkat hingga 3 kali lipat dalam sepekan untuk membantu menyerap hasil produksi peternak. Selain itu, pemerintah mengusulkan pembatasan investasi baru di sektor budidaya ayam petelur. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat dari tekanan persaingan yang berlebihan. Kami sudah mengambil beberapa kebijakan, langkah-langkah agar kita bisa lindungi mereka jangan sampai merugi. Pertama, HPP, kami minta kepada seluruh pengumpul, pembeli telur, harga HPP-nya adalah Rp26.500 per kilo. Kemudian kami juga sudah memberikan SPHP, itu jagung dari Bulog. Yang ketiga adalah kami menelpon langsung Ibu Kepala BGN. Dan beliau langsung menyanggupi, luar biasa beliau. Kami apresiasi Kepala BGN, Ibu Nani, luar biasa. Insya Allah jumlahnya, kuantumnya akan ditingkatkan untuk BGN kita. Seluruh Indonesia. Kemudian ada surat rekomendasi kita akan kirim ke BKPM untuk investasi negatif list investasi itu untuk sektor budidaya ayam. Kalau bisa sudah rakyat Indonesia sudah sanggup. Kalau ada investor lain suruh bergerak di sektor lain. Apakah di pabrik gula, hilirisasi tambang, tapi jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah juga akan menggandeng Satgas Pangan dalam mengawal penerapan harga acuan di lapangan. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga telur dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian usaha dan meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang memberlakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap persiapan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Merespon hal itu dari Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyebut tentunya langkah tersebut dilakukan untuk melakukan evaluasi dan juga perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program. Persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG. Kepala Bako Muhammad Kodari menjelaskan moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pelaksanaan program mulai dari tata kelola, standar operasional hingga pengelolaan anggaran dapat berjalan secara optimal dan akuntabel. Adapun saat ini Badan Gizi Nasional tengah menyusun kajian dan perhitungan secara komprehensif sebelum kembali melanjutkan persiapan pembangunan SPPG di berbagai daerah. Meski demikian, Kodari menegaskan bahwa moratorium hanya berlaku bagi SPPG yang masih dalam tahap persiapan pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dan SPPG yang sudah beroperasi tetap berjalan normal untuk melayani para penerima manfaat.
Saya sudah berbicara dengan Bu Nani dan meminta untuk beliau untuk menyiapkan suatu penjelasan yang menyeluruh lah. Karena pertanyaan semacam ini tentu kita sadari akan banyak datang dari para mitra yang notabene dalam kepemimpinan dalam kepengurusan sebelumnya sudah berproses. Tapi kita yakin bahwa Bu Nani ingin melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental dan menyeluruh agar tidak hanya tata kelola tetapi juga produk yang dihasilkan yaitu makanan bergizi betul-betul akan memenuhi syarat gizi dan betul-betul kualitasnya bagus untuk kesejahteraan, kemajuan dan kesehatan bagi para penerima, terutama anak-anak Indonesia. Jadi memang harus dibedakan antara penghentian pembangunan atau penghentian persiapan pembangunan SPPG dengan pelaksanaan MBG-nya sendiri. Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu. Ya. Nah, kalau untuk SPPG yang sudah operasional ya tetap berjalan. Jadi mungkin ini ada semacam koinsidensi di mana ada rencana untuk moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG. Dari Jakarta, Jadabila, Mutianggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perguruan tinggi vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus juga memperkuat kemandirian teknologi nasional. Hal tersebut pemirsa disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan saat menghadiri Disnatalis ke-38 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan meminta kepada perguruan tinggi politeknik untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia unggul, sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional. Wamen Fauzan menegaskan bahwa pendidikan tinggi terapan harus menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa, terutama dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Ia mengungkapkan penguatan pendidikan tinggi vokasi menjadi semakin penting di tengah tantangan pembangunan sumber daya manusia nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68%. Sementara angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masih berada pada angka 32,89%. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang bagi perguruan tinggi vokasi untuk memperluas akses pendidikan tinggi, sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar menggembirakan datang dari Taman Safari Indonesia 2 di Pasuruan, Jawa Timur. Pemirsa, 4 anak harimau Sumatera lahir dengan selamat dan juga menjadi harapan baru bagi upaya pelestarian salah satu satwa paling terancam punah di dunia. Empat anak harimau Sumatera terlihat aktif bermain di dalam kandang penangkaran Taman Safari Indonesia 2 Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman video, induk harimau terus mengawasi keempat anaknya yang berjalan di sekitar area teduh dan kolam air. Keempat anak harimau itu lahir pada akhir Maret lalu dan hingga kini terus mendapat pengawasan intensif dari tim perawatan dan dokter hewan. Dokter hewan Taman Safari, Nanang Tejo Laksono, menjelaskan persiapan kelahiran sudah dilakukan sejak awal proses perkembangbiakan. Mulai dari pemberian vitamin dan pakan khusus hingga pemantauan terhadap indukan jantan dan betina selama masa kehamilan. Saat induk harimau dinyatakan bunting, pihak Taman Safari juga menyiapkan kandang khusus beserta CCTV untuk memudahkan pemantauan. Kelahiran harimau Sumatera kali ini kita ada kelahiran 4 ekor dari pejantan peraja usia 12 tahun dan betina dini usia 10 tahun. Ini merupakan kelahiran yang kedua, kelahiran pertama tahun 2020 dan yang kelahiran kedua ini tanggal 23 Maret 2026. Saat ini mereka usia 3 bulan dan mereka sudah mulai dikenalkan di pedok untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sini.
Persiapan kelahiran sudah kita persiapkan mulai dari pejantan dan betinanya kita kasih vitamin dan pakan khusus, kemudian pemantauan mulai dari kawin pertama hingga kawin terakhir, dan selama proses kebuntingan selalu terpantau, dan kemudian terakhir kita adaptasikan di kandang beranak. Kemudian juga sudah terpasang CCTV sehingga seluruh proses kelahiran terpantau, dan alhamdulillah mereka lahir secara normal dengan jenis kelamin 3 jantan dan 1 betina. Sehingga ini menambah jumlah populasi harimau Sumatera di Taman Safari Indonesia 2 Prigen ini menjadi 8 ekor. Keempat anak harimau tersebut terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina. Mereka merupakan anak dari pasangan harimau Sumatera bernama Praja dan Dini. Ini merupakan kelahiran kedua bagi Dini setelah sebelumnya melahirkan 2 anak harimau pada tahun 2021. Pihak Taman Safari menyebut kelahiran 4 anak harimau dalam 1 kali persalinan termasuk jarang terjadi, sebab harimau Sumatera umumnya hanya melahirkan sekitar 2 anak dalam 1 kali kelahiran. Harimau Sumatera merupakan satwa endemik Indonesia yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Populasinya di alam liar diperkirakan kurang dari 400 ekor, sehingga berstatus kritis atau sangat terancam punah. Saat ini Taman Safari Indonesia 2 merawat 24 ekor harimau Sumatera sebagai bagian dari program konservasi. Kelahiran 4 anak harimau ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian dan menjaga keberlangsungan spesies harimau Sumatera di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Melemahnya rupiah membuat harga kedelai impor melonjak. Perajin tempe di Kampung Tempe Sunterjaya memilih untuk mengurangi omset di tengah biaya produksi yang semakin melambung. Lonjakan harga kedelai di tengah melemahnya rupiah membuat biaya produksi tempe meningkat signifikan. Akibat dolar yang tembus hingga Rp18.200 per US dollar, para perajin tempe harus terkena imbas dengan mengurangi omset pendapatannya. Meski demikian, masih ada perajin tempe yang mengecilkan ukurannya untuk tetap bertahan. Diketahui kedelai merupakan komponen utama dalam pembuatan tempe, sehingga setiap kenaikan harga bahan baku langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha para perajin kecil dan menengah. Tak hanya kedelai, biaya pendukung produksi juga mengalami kenaikan. Harga plastik pembungkus tempe yang sebelumnya sekitar Rp16.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Hal ini menambah beban yang harus ditanggung para pelaku usaha. Para perajin mengaku semakin khawatir apabila nilai tukar rupiah terus melemah dan harga dolar kembali naik. Kondisi tersebut berpotensi membuat harga kedelai impor semakin mahal, sehingga margin keuntungan mereka semakin menipis dari hari ke hari. Ya kalau menurut saya sih pengaruh, tetap pengaruh. Yang namanya kita naik kan ibarat kata kita kedelai juga naik juga, jadi pengaruh. Ya mungkin kita penghasilan juga kurang. Untuk penghasilan abang sendiri ini gimana sih bang semenjak dolar naik bang? Turun, otomatis turun kita. Jadi kalau kita mau naikin tuh susah kalau tempe. Kita kan saingan banyak. Jadi kita takaran juga dikurangin nggak? Enggak, kalau takaran enggak. Soalnya kita kan, kata kita jualan kan saingan juga. Selain bahan kedelai, plastik itu naik nggak? Plastik naik. Ya hampir semenjak plastik naik tuh sampai sekarang. Terus menaik terus. Nggak ada turunnya. Jadi kita ya udahlah pasrah aja. Meski biaya produksi terus meningkat, para perajin memilih menahan harga jual tempe agar tidak memberatkan konsumen. Mereka khawatir kenaikan harga akan membuat pelanggan beralih ke produk lain atau mengurangi pembelian di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 24 kru India selamat usai serangan rudal. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah India ini menyatakan seluruh kru kapal tanker Marivex yang juga berjumlah 24 orang berhasil diselamatkan setelah kapal tersebut terkena serangan rudal Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Dan New Delhi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Oman atas dukungan dan juga respon cepat dalam proses penyelamatan para kru.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal menyatakan kapal tanker MT Marivex mengalami kerusakan di lepas pantai Oman setelah insiden yang melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut Jaiswal, kapal berbendera pulau itu sempat melakukan komunikasi dengan Angkatan Laut Amerika sebelum terjadi insiden. Pemerintah India memastikan seluruh 24 kru di atas kapal merupakan warga negara India dan telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kedutaan Besar India di Oman disebut langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan proses penyelamatan dan evakuasi berjalan dengan cepat. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan kapal Marivex diduga melanggar blokade pelabuhan Iran yang diberlakukan oleh militer Amerika. CENTCOM menyebut kru kapal mengabaikan arahan yang diberikan sehingga militer Amerika menembakkan amunisi presisi ke arah kapal tersebut. Blokade terhadap pelabuhan Iran diberlakukan setelah Teheran menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi lintasan sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Insiden ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah yang saat ini menjadi perhatian dunia karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pengendara di kota La Paz, Bolivia terpaksa mengantri panjang di SPBU akibat krisis bahan bakar yang belum teratasi. Kelangkaan BBM diperburuk oleh blokade jalan yang menghambat distribusi logistik dan energi ke berbagai wilayah. Antrian kendaraan terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di La Paz, Bolivia pada Senin waktu setempat. Sejumlah sopir mengaku harus menunggu selama berhari-hari untuk mendapatkan bensin di tengah krisis pasokan yang terus berlangsung. Seorang sopir bernama Vicente Cusicankyung mengatakan ia telah menunggu sejak Rabu dan baru mendapat giliran pada Senin pagi. Ia menunggu hampir 5 hari di dalam kendaraannya. Kondisi ini membuat banyak pengemudi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena tidak bisa meninggalkan antrian. Mereka mengaku kekurangan makanan dan air minum, bahkan ada yang terpaksa bertahan dengan persediaan minimal selama menunggu pasokan BBM. Krisis ini juga memukul sektor transportasi umum yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk beroperasi dan mencari nafkah. Menurut otoritas Jalan Raya Bolivia, ratusan blokade yang juga tersebar di 7 departemen telah menghambat distribusi bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Meski pemerintah Presiden Rodrigo Paz telah mengumumkan penyaluran lebih dari 1 juta liter BBM dan 40.000 tabung LPG untuk La Paz dan juga El Alto, pasokan di lapangan masih belum sepenuhnya pulih akibat terbatasnya jalur distribusi. Krisis BBM yang berlarut-larut menambah tekanan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Bolivia. Pemerintah kini berupaya mempercepat distribusi energi sambil mencari solusi atas gelombang blokade yang masih terjadi di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Guadalajara, Meksiko. Dan para pedagang di pasar San Juan de Dios ini mulai membenah dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut ribuan wisatawan yang diperkirakan datang selama turnamen berlangsung. Rekaman video menunjukkan berbagai stand makanan dihias dengan bendera, bola, dan jersey bertema Piala Dunia. Para pedagang menilai ajang sepak bola terbesar di dunia ini menjadi peluang untuk memperkenalkan kuliner lokal, sekaligus meningkatkan pelayanan bagi pengunjung dari berbagai negara. Sebagian pedagang juga telah mengikuti pelatihan khusus yang meliputi standar pelayanan, kebersihan makanan, serta keramahan terhadap wisatawan. Aprendimos a cómo tratar al visitante, porque va a haber muchos visitantes. Vamos a tratar de darles el mejor servicio, que se sientan como si estuvieran en casa. Guadalajara menjadi salah satu dari 3 kota di Meksiko yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 bersama Mexico City dan Monterrey. Sejumlah pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Akron yang diperkirakan akan menarik kedatangan ribuan penggemar sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati Mempali Exhibition Grounds di Hyderabad, India untuk mengikuti ritual tahunan Batini Fish Prasada. Dalam tradisi ini, peserta menelan ikan hidup yang telah diisi ramuan herbal khusus yang diklaim dapat membantu meredakan penggangguan pernapasan.
Rekaman video menunjukkan antrian panjang peserta yang datang dari berbagai daerah di India untuk mengikuti ritual tersebut. Panitia dan relawan tampak berupaya mengatur kerumunan serta menyediakan makanan dan air minum bagi para peserta yang menunggu giliran. Tradisi ini telah dikelola oleh keluarga Bhatti Nigot selama lebih dari 1 abad dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Ritual ini diklaim dapat membantu meredakan gangguan pernapasan. Meski terus menarik ribuan peserta setiap tahun, praktik ini masih menjadi perdebatan di kalangan medis. Asosiasi Medis India menyatakan belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan efektivitas metode tersebut dalam mengobati asma atau penyakit pernapasan lainnya. Sejumlah ahli juga mengingatkan risiko tersedak dan gangguan kesehatan yang dapat timbul akibat menelan ikan hidup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar menggembirakan datang dari Taman Safari Indonesia 2 di Pasuruan, Jawa Timur. Pemirsa, 4 anak harimau Sumatera lahir dengan selamat dan juga menjadi harapan baru bagi upaya pelestarian salah satu satwa paling terancam punah di dunia. Empat anak harimau Sumatera terlihat aktif bermain di dalam kandang penangkaran Taman Safari Indonesia 2 Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman video, induk harimau terus mengawasi keempat anaknya yang berjalan di sekitar area teduh dan kolam air. Keempat anak harimau itu lahir pada akhir Maret lalu dan hingga kini terus mendapat pengawasan intensif dari tim perawatan dan dokter hewan. Dokter hewan Taman Safari, Nanang Tejo Laksono, menjelaskan persiapan kelahiran sudah dilakukan sejak awal proses perkembangbiakan. Mulai dari pemberian vitamin dan pakan khusus hingga pemantauan terhadap indukan jantan dan betina selama masa kehamilan. Saat induk harimau dinyatakan bunting, pihak Taman Safari juga menyiapkan kandang khusus beserta CCTV untuk memudahkan pemantauan. Kelahiran harimau Sumatera kali ini kita ada kelahiran 4 ekor dari pejantan peraja usia 12 tahun dan betina dini usia 10 tahun. Ini merupakan kelahiran yang kedua, kelahiran pertama tahun 2020 dan yang kelahiran kedua ini tanggal 23 Maret 2026. Saat ini mereka usia 3 bulan dan mereka sudah mulai dikenalkan di pedok untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sini. Persiapan kelahiran sudah kita persiapkan mulai dari pejantan dan betinanya kita kasih vitamin dan pakan khusus, kemudian pemantauan mulai dari kawin pertama hingga kawin terakhir, dan selama proses kebuntingan selalu terpantau, dan kemudian terakhir kita adaptasikan di kandang beranak, kemudian juga sudah terpasang CCTV sehingga seluruh proses kelahiran terpantau dan alhamdulillah mereka lahir secara normal dengan jenis kelamin 3 jantan dan 1 betina. Sehingga ini menambah jumlah populasi harimau Sumatera di Taman Safari Indonesia 2 Prigen ini menjadi 8 ekor. Keempat anak harimau tersebut terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina. Mereka merupakan anak dari pasangan harimau Sumatera bernama Praja dan Dini. Ini merupakan kelahiran kedua bagi Dini setelah sebelumnya melahirkan 2 anak harimau pada tahun 2021. Pihak Taman Safari menyebut kelahiran 4 anak harimau dalam 1 kali persalinan termasuk jarang terjadi, sebab harimau Sumatera umumnya hanya melahirkan sekitar 2 anak dalam 1 kali kelahiran. Harimau Sumatera merupakan satwa endemik Indonesia yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Populasinya di alam liar diperkirakan kurang dari 400 ekor, sehingga berstatus kritis atau sangat terancam punah. Saat ini Taman Safari Indonesia 2 merawat 24 ekor harimau Sumatera sebagai bagian dari program konservasi. Kelahiran 4 anak harimau ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian dan menjaga keberlangsungan spesies harimau Sumatera di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, langit malam di kota Chongqing, China dihiasi dengan pertunjukan spektakuler yang juga melibatkan lebih dari 5.000 drone. Dan atraksi cahaya ini digelar untuk menandai pembukaan Global Media Innovation Forum yang mempertemukan ratusan perwakilan media dan juga teknologi dari berbagai negara.
Lebih dari 5.000 drone menerangi langit Chongqing dalam pertunjukan cahaya berskala besar yang memukau ribuan pasang mata. Drone tersebut membentuk berbagai animasi menarik mulai dari burung terbang, panda yang menaiki kereta, bunga-bunga berwarna-warni hingga siluet pemandangan kota yang ikonik. Formasi cahaya juga menampilkan tulisan CMG Forum sebagai penanda dimulainya Global Media Innovation Forum kelima yang diselenggarakan oleh China Media Group bersama pemerintah kota Chongqing. Forum yang berlangsung pada 8 hingga 10 Juni ini mengusung tema menjaga dan mendefinisikan ulang misi media di era cerdas. Sekitar 300 perwakilan dari organisasi internasional media, perusahaan teknologi, kalangan akademisi, dan lembaga pemikiran strategis turut hadir dalam acara tersebut. Acara ini akan membahas berbagai tantangan dan peluang yang muncul seiring perkembangan kecerdasan buatan serta transformasi digital yang tengah mengubah ekosistem media global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pesepeda asal Iran tiba di Indonesia setelah menempuh perjalanan solo selama 7 bulan melintasi sejumlah negara di Asia. Melalui kampanye bertajuk Slow Life ini, ia juga mengajak masyarakat untuk menikmati hidup tanpa terburu-buru dan lebih menghargai setiap momen yang ada. Pesepeda asal Iran Arezo Eskandari tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan lebih dari 8.000 km melintasi Asia. Dalam rekaman video, Arezo terlihat mengayuh sepedanya di jalanan ibu kota, berinteraksi dengan warga serta membagikan materi kampanye yang diusungnya. Perjalanan ini merupakan bagian dari kampanye Slow Life yang mendorong masyarakat untuk hidup lebih tenang dan menikmati masa kini. Arezo menyampaikan pesannya agar tidak terlalu terfokus pada masa lalu maupun terlalu cemas memikirkan masa depan. Sebagai seorang psikolog, ia meyakini perjalanan lambat memungkinkan seseorang memahami budaya, masyarakat, dan kehidupan lokal secara lebih mendalam. I start my travel 7 months ago in China, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, and now in Indonesia. And I'm cycling about 8,000 kilometers and why bicycle? Because I like have a big travel with a bicycle because my message in the travel is a slow life. A slow life say don't see about past, don't see about future, and just living in the present and enjoy the present. Selama perjalanan, ia membawa perlengkapan seberat sekitar 60 kg dan berkelana tanpa dukungan sponsor. Untuk menghemat biaya, Arezo sering memasak sendiri dan menginap di tenda atau rumah warga yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Meski demikian, bersepeda seorang diri melintasi Asia Tenggara bukan tanpa tantangan. Cuaca panas dan lembab serta keharusan menjaga keamanan diri menjadi hambatan yang harus dihadapi selama berkelana. Setelah menyelesaikan perjalanannya di Jakarta, Arezo berencana melanjutkan kayuhan sepedanya menuju Denpasar, Bali. Dari Pulau Dewata, ia akan meneruskan perjalanan lintas benua menuju India. Melalui perjalanan ini, Arezo juga ingin memperkenalkan budaya dan keramahan masyarakat Iran kepada dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Saya Pesi Ramadi. Dan saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.